Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Amanda Bella Rosa, dengan NIM 5032200042. Di sebelah kanan saya ada Tiga Susanti dengan NIM 5032200021. di sebelah kiri saya ada Claudia Ananda dengan NIM 5032200033. kami akan membahas tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf. Baiklah, kami akan masuk ke dalam pembahasannya. Yakub bin Ibrahim bin Habib bin Kunais bin Sa'ad al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Dari nasab ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad al-Ansari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban Islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar seperti Abu Muhammad Atha bin Asaib al-Kufi, Sulaiman bin Mahran al-Amash, Hisham bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Artah. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. Selama 17 tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecerdasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa, maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yazid bin Harun Al-Wasiti, Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'li, dan Yahya bin Adam Al-Qarash. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah dinasti Abbasiyah Harun an-Rasyid mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung atau Qadi al-Qudah. Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya tulisnya yang terpenting adalah Jawami al-Rad'ala, Siyar al-Auzal, Al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah, Waib Abi Layla, Adab al-Qadi, dan Al-Qaraj. Pokok tema dari pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah menekankan pada tanggung jawab pengusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Iman Abu Yusuf meletakkan prinsip perekonomian yang sering dikenal dengan canon of causation. Prinsip perekonomian iman Abu Yusuf diantaranya kesanggupan untuk membayar pajak, pemberian waktu longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Pemikiran Abu Yusuf. Abu Yusuf menggantikan sistem musibah menjadi sistem kesama. Sistem wazifah yaitu sistem pemungutan pajak dari pemerintah kepada masyarakat yang nilai pajaknya telah ditentukan oleh pemerintah tanpa membedakan kemampuan masyarakat maupun mempertimbangkan presentasi penghasilan. Menurut Abu Yusuf,
Hal tersebut akan memberatkan masyarakat yang kurang mampu dalam perekonomian, sehingga Abu Yusuf menggantikan sistem bersifat menjadi sistem kosamah, yaitu sistem pemungutan pajak dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak ditentukan nilainya, namun didasarkan pada kemampuan masyarakat dan persentase penghasilan masyarakat, membangun pemahaman fleksibilitas sosial dalam kekuasaan Bani Abbasiyah, tentu bukan hanya kaum muslim yang ada di dalamnya. Pada masa itu, ada 3 kaum yang dalam naungan Bani Abbasiyah, yakni kaum muslim, ahlu zimah, dan ahlu had. Abu Yusuf diberikan keseimbangan dalam membayar pajak walaupun persentasenya tidak sama. Menurut Abu Yusuf, ini seimbang dan adil untuk kaum tersebut. Dan untuk kaum muslim, persentasenya 2,5%, untuk ahlu zimah 5%, dan ahlu harb 10%. Untuk kaum non-muslim, memang persentasenya lebih tinggi karena ada tambahan pajak. Membangun sistem dan politik ekonomi yang transparan. Transparansi yang dibangun Abu Yusuf terlihat ketika beliau mendeskripsikan pemasukan maupun pengeluaran kas negara yang meliputi ghanimah, zakat, hizyah, maupun harta yang penuh. Hal ini bertujuan agar tidak adanya penyelewengan dari pejabat atau penguasa dalam pemerintah, serta agar tidak adanya salah paham dari masyarakat. Abu Yusuf juga mengatur sistem pembagian harta yang berdasarkan Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 41. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom, Abu Yusuf sangat menentang intervensi pemerintah dalam mengendalikan dan menetapkan harga. Pada saat itu, penetapan harga didasarkan pada jumlah barang. Ketika barang pada masa itu sedikit, maka harganya akan naik. Dan ketika barang jumlahnya banyak, maka harganya akan turun. Menurut Abu Yusuf, hal tersebut akan memunculkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berusaha keras untuk menimbun harta dan kemudian dikeluarkan atau dijual ketika barang itu sedikit, lalu dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut akan memberatkan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan, sehingga Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah tersebut. Itulah penjelasan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.